Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan menjelaskan materi tentang vektor posisi dan teorema titik tengah vektor ya. Ikuti terus videonya. Kita mulai dari vektor posisi ya. Vektor posisi adalah vektor yang titik awalnya adalah titik O atau 0,0. Coba kalian perhatikan gambar ini ya. Dari gambar terlihat ada titik A yang titik awalnya adalah titik O, atau vektor posisi dari titik A terhadap pusat O ditulis vektor OA atau vektor A. Kemudian ada titik B dari titik awal O, atau vektor posisi dari titik B terhadap pusat O ditulis vektor OB atau vektor B. Selanjutnya ada titik C dari titik awal O, atau vektor posisi dari titik C terhadap pusat O ditulis vektor OC atau vektor C. Selanjutnya, vektor OA, vektor OB, dan vektor OC disebut vektor posisi dari titik A, B, dan C. Dan vektor posisi dari titik A, B, dan C sering ditulis dengan huruf kecil vektor A, vektor B, dan vektor C. Kita lanjutkan ya. Coba perhatikan gambar ini ya. Vektor AO bisa kita tulis dengan negatif vektor A karena berlawanan arah dengan vektor OA ya. Kemudian vektor OB bisa kita tulis dengan vektor B. Selanjutnya vektor AB bisa kita tulis karena AO ditambah OB sama dengan negatif vektor A ditambah vektor B sama dengan vektor B dikurangi vektor A. Jadi seperti ini ya. Vektor AB sama dengan vektor AO ditambah vektor OB sama dengan negatif vektor OA ditambah vektor OB. Selanjutnya bisa kita tulis vektor OB dikurangi vektor OA. Sudah jelas ya? Jadi, vektor AB sama dengan vektor OB dikurangi vektor OA. Vektor OB tadi, vektor B kecil, vektor OA adalah A kecil. Jadi, vektor B dikurangi vektor A. Seperti ini. Kita lanjutkan ya ke teorema titik tengah. Jika titik A dan titik B mempunyai vektor posisi vektor A dan vektor B terhadap O, maka vektor posisi dari titik M yang merupakan titik tengah dari titik A dan B ditulis vektor posisi M atau vektor M kecil. Yaitu, perhatikan gambar dulu, titik M itu terletak di tengah-tengah vektor AB. Dari gambar di samping, vektor AB diketahui sama dengan vektor B dikurangi vektor A. Kemudian, vektor AM sama dengan vektor MB. Berarti vektor AM sama dengan setengah dari vektor AB. Sama dengan setengah dikalikan vektor B dikurangi vektor A. Selanjutnya, vektor OM sama dengan vektor OA ditambah vektor AM. OA tadi adalah vektor A. Kita tulis lagi ditambah AM tadi setengah dari vektor B dikurangi vektor A. Jadi bisa kita sederhanakan ya. Dikeluarkan vektor A ditambah setengah dari vektor B dikurangi setengah vektor A. Jadi setengah
A ditambah setengah B. Sehingga vektor OM sama dengan setengah dikalikan vektor A ditambah vektor B. Jadi OM sendiri adalah vektor M ya. Jadi vektor M sama dengan setengah dikalikan vektor A ditambah vektor B. Untuk contohnya ya, yang pertama, diberikan jajar genjang ABCD berpusat di O dengan vektor AB sama dengan vektor A kecil dan vektor AD sama dengan vektor B kecil. Tuliskan vektor AO dalam bentuk vektor A dan vektor B. Nah, seperti ini gambarnya, ada jajar genjang ABCD. AB-nya adalah vektor A, AD-nya adalah vektor B. Kalian diminta menuliskan vektor AO dalam bentuk vektor A dan vektor B. Penyelesaiannya, berdasarkan gambar jajar genjang ABCD di samping, kita peroleh vektor AD sama dengan vektor B. Karena vektor AD sejajar dengan vektor BC dan panjang AD sama dengan panjang BC, maka vektor BC sama dengan vektor B. Perhatikan segitiga ABC ya. Vektor AC diperoleh dari vektor AB ditambah vektor BC. Atau bisa kita tulis vektor AB tadinya adalah vektor A dan vektor BC-nya adalah vektor B, maka bisa kita tulis vektor AC sama dengan vektor A ditambah vektor B. Kemudian vektor AO adalah setengah dari vektor AC. Dan vektor AC tadi adalah vektor A ditambah vektor B, berarti vektor AO sama dengan setengah dikalikan vektor A ditambah vektor B. Seperti ini ya. Kita lanjutkan. Untuk contoh yang kedua, diketahui persegi panjang OACB dan titik D merupakan titik tengah OA. CD memotong diagonal AB di P atau di titik P ya. Jika vektor OA sama dengan vektor A dan vektor OB sama dengan vektor B, maka vektor OP dapat dinyatakan sebagai titik-titik. Nah, ini gambarnya seperti ini. Jadi diketahui persegi panjang OACB, D titik tengah dari OA. Titik P adalah titik potong CD dan AB. Kemudian vektor OA sama dengan vektor A. Maka vektor AO sama dengan negatif vektor A. Dan vektor OB sama dengan vektor B, maka vektor BO sama dengan negatif vektor B karena arahnya berlawanan ya. Yang ditanyakan adalah vektor OP-nya. Jawabnya yang pertama, perhatikan gambar persegi panjang OACB di atas ya. AP dibanding dengan PB itu sama dengan 1 dibanding 2. Jadi, vektor OP sama dengan vektor OB ditambah vektor BP. Jadi, vektor BP sama dengan 2/3 dari vektor BA. Jadi, vektor OP sama dengan vektor OB ditambah 2/3 kali vektor BA. Karena vektor BA sama dengan vektor BO ditambah vektor OA, maka vektor OP yang tadi sama dengan vektor OB ditambah 2/3 dikalikan vektor BA ya. Berarti kita tulis saja vektor OB ditambah 2/3 dikalikan vektor BO ditambah vektor OA. Selanjutnya dihitung, jadi ketemu hasilnya vektor OP sama dengan 1/3 vektor B ditambah 2/3 vektor A. Mudah bukan? Semoga ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat ya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.